Baik, sudah terlihat ya? Iya, Pak, sudah. Ya, baik. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, dalam penulisan sebuah latar belakang, lalu ada perumusan masalah, dan selanjutnya pembatasan, tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat ya. Untuk sistematika ini, tidak perlu kita bahas secara spesifik pada hari ini, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistematika penulisannya. Oke, kita masuk yang pertama, ini adalah tentang penulisan latar belakang. Yang harus diketahui di dalam sebuah penulisan latar belakang ini menunjukkan tentang ide, gagasan, dan juga apa yang ingin kalian teliti. Kalau misalkan digunakan sebuah paragraf, maka paragraf yang digunakan di dalam penulisan latar belakang itu adalah penggunaan sebuah deskripsi atau sebuah pola, kalau Bapak menyebutnya pola piramida terbalik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari kalian membahas yang paling umum berkaitan dengan penelitian yang akan kalian buat sampai hal yang lebih spesifik, dan yang terakhir adalah judul yang akan kalian angkat atau kalian teliti di dalam sebuah tulisan karya ilmiah. Contoh misalkan yang pertama kalian membahas tentang sebuah pandemi. Ini kaitannya gagasan atau idenya tentang pandemi COVID-19, pembelajarannya ya. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pertama yang kalian bahas dalam paragraf pertama adalah tentang pembelajaran atau sebuah studi kasus yang kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh. Lalu setelah itu kalian masukkan pada bagian paragraf yang berikutnya, entah itu di bagian ketiga ataupun bahkan keempat, itu kalian tambahkan tentang sebuah COVID-19. Dan yang terakhir, ketika kalian akan mulai masuk ke dalam sebuah penelitian kalian, kalian akan membahas tentang sebuah sampel. Contoh misalkan kalian mengambil sampelnya adalah madrasah aliyah yang ada di Jakarta. Nah, fokus kalian di Jakarta ini kan berarti luas. Kalian misal mengambil 2 atau 3 contoh sampel yang ada di DKI Jakarta, khususnya yang aliyahnya. Nah, itu sudah mulai masuk ke dalam sebuah latar belakang. Jadi, tadi Bapak mengatakan penggunaannya menggunakan metode atau pola piramida terbalik. Ya, jadi kalau ada istilah paragraf deduktif dan induktif, maka yang digunakan biasanya atau pada umumnya itu adalah yang deduktif. Dari yang paling umum kepada yang paling khusus dalam pembahasan. Itu tentang sebuah latar belakang. Nah, di dalam modul elektronik ini sudah dijelaskan bagian-bagian yang biasanya ada di dalam sebuah latar belakang masalah. Kalau misalkan kita lihat pada paragraf yang kedua, kita fokus pada paragraf bagian kedua. Pada bagian ini biasanya disebutkan tentang adanya suatu gejala atau masalah yang kemudian diuraikan tentang topik atau masalah yang menjadi isu sentral penelitian atau gejala penelitian sebagai informasi awal untuk diteliti berdasarkan fakta-fakta atau data-data ataupun informasi dan intuisi atau pengalaman pribadi. Nah, berarti kan ini kaitannya dengan sebuah ide atau gagasan, atau sebuah istilah sederhananya itu adalah sebuah permasalahan. Kalian mengalami sebuah pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini ternyata apa gitu. Atau mungkin secara sederhana di masa pandemi ini penggunaan tentang masker ini menjadi suatu hal yang cukup dikhawatirkan. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang setelah penggunaan masker tersebut ternyata masker tersebut tidak dibuang pada tempatnya. Jadi ketika kita berada di jalan itu sering sekali menemukan masker yang berserakan di dalam atau di jalan raya seperti itu. Nah, ini kan menjadi sebuah permasalahan yang harus dicarikan solusinya dari sisi penelitian, ataukah kalian berinovasi melihat bahwa dengan
penggunaan masker ini ternyata sampah atau limbah masker ini menjadi menumpuk. Nah, solusinya kalian memiliki inovasi untuk penggunaan masker yang seperti apa, ataupun menanggulangi supaya masyarakat sadar untuk membuang sampah masker pada tempatnya. Ini pun juga menjadi salah satu hal yang bisa diteliti atau dianalisis secara ilmiah. Nah, ini yang harus dituliskan di dalam sebuah latar belakang, yaitu sebuah ide, gagasan, permasalahan, dan juga sebuah konteks tentang apa yang ingin dibahas. Makanya di sini di dalam beberapa hal yang bisa disebutkan, yaitu yang pertama terkait dengan minat dan pengalaman, lalu ada ketidakpastian yang timbul dalam suatu teori, ingin melakukan kajian yang sama atas subjek, waktu, dan tempat yang berlainan, hasil kajian yang ada saling bertentangan mengenai suatu topik tertentu, dan yang terakhir sebaiknya memuat fakta, teori, dan opini. Nah, sebenarnya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada kaitannya dengan penulisan ide atau gagasan ini, yaitu tentang materi eksplanasi, teks eksplanasi. Bagaimana sebuah opini itu digabungkan dalam sebuah teks disertai dengan sebuah fakta. Itu bisa kalian jadikan sebuah bahan belajar untuk menulis sebuah latar belakang. Oke, kita lanjut ke perumusan masalah atau rumusan masalah di sini. Ini pada dasarnya penggunaannya adalah hanya satu, yaitu kata tanya. Gitu ya. Jadi di dalam penulisan latar belakang itu harus memuat kata tanya. Ada nih di bagian terakhir bisa kalian lihat itu di sebelum pembatasan masalah itu adalah 5W plus 1H. Gitu. Ya, jadi yang pertama harus memuat apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apakah semua ini harus disertakan di dalam rumusan masalah? Tidak juga. Kalian tinggal memilih 1, 2, atau 3 pertanyaan, kata tanya, ya, kata tanya yang ada di dalam rumusan masalah ini untuk menjadi sebuah hal yang nantinya akan dijawab dan diuraikan pada bab keempat. Itu ya. Karena bab 3 isinya adalah sebuah metodologi penelitiannya apa. Oke. Itu berkaitan dengan sebuah rumusan masalah. Nah, di sini pun juga dimuat menurut Muhammad Mustari dan juga Muhammad Taufik Rahman 2012 di dalam bukunya ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam penulisan rumusan masalah. Yang pertama adalah praktis, penting, sasaran kajian, dan juga variabel utama. Dan yang terakhir adalah jelas dan tepat ya. Nah, di sini bisa kalian baca itu ya di modul elektronik kalian yang maksud praktisnya seperti apa, pentingnya dalam menulis rumusan masalah itu apa, sasaran kajiannya itu ke siapa, variabel utamanya itu bagaimana, dan apa yang maksud jelas dan tepat dalam penulisan rumusan masalah. Nah, seperti itu tentang sebuah rumusan masalah. Lalu yang selanjutnya berkaitan dengan pembatasan masalah, ini batasan yang digunakan untuk kalian. Misalkan contoh, ketika kalian menuliskan sebuah latar belakang kaitannya dengan madrasah aliyah yang ada di DKI Jakarta, maka batasan masalahnya tidak perlu meluas sampai di luar DKI. Jadi fokus kalian, fokus penelitiannya itu hanya berpusat pada madrasah aliyah yang ada di DKI. Itu yang dimaksud dengan sebuah batasan masalah. Jadi topik dan juga tulisan serta penelitian kalian tidak melampaui dari batasan yang kalian buat. Kalau misalkan batasan masalahnya itu MA yang ada di DKI, ya sudah tidak perlu kepada penelitian atau MA yang ada di luar DKI. Jadi memang ketika kalian menuliskan judul itu fokus pada DKI, maka ya hanya pada DKI aja. Walaupun ada di luar DKI, itu pun juga diusahakan tidak, karena fokusnya hanya di DKI. Itu contoh batasan masalah itu seperti itu. Contoh sederhananya, tapi kalau misalkan secara lebih spesifik dan implisit, itu sangat luas sekali tentang penggunaan batasan masalah ini. Kaitannya dengan
supaya mengkerucutkan atau mendiskreditkan penelitian kalian ini tidak terlalu meluas dan melebar. Fokusnya hanya satu, yaitu satu titik. Contohnya tadi itu, misalkan MA yang ada di DKI. Oke, ini tentang batasan masalah. Dan juga tujuan penelitian ini biasanya dituliskan berkaitan dengan kata-kata operasional sehingga tujuannya jelas untuk dicapai. Sedangkan pada tujuan khusus, pada hakikatnya adalah penjelasan atau penjabaran dari tujuan umum. Jika tujuan umum suatu penelitian tidak perlu dijabarkan lagi. Nah, ini maksudnya adalah bisa kalian lihat contohnya di sini. Ya, tujuan yang di bagian akhir itu, tujuan penelitian adalah mengidentifikasi pengaruh kehidupan artis K-pop terhadap kehidupan remaja di Indonesia. Rumusan masalahnya, adakah pengaruh artis K-pop bagi kehidupan remaja di Indonesia? Ya, ini sebenarnya dalam penggunaan rumusan masalah ini kurang tepat ya, karena memang penggunaan kata tanyanya ini masih belum jelas. Pertanyaannya kan adakah pengaruh gitu ya artis K-pop bagi kehidupan remaja di Indonesia? Kalau bisa gunakan kata tanya yang lain, jangan adakah ya. Walaupun adakah ini kan memang terkadang secara lisan itu menggunakan kata tanya, tetapi secara tulisan adakah ini menjadi sebuah hal yang ambigu secara maknanya. Jadi kalau misalkan apakah ada, nah itu bisa. Apakah ada pengaruh artis K-pop bagi kehidupan remaja di Indonesia? Jadi seperti itu. Apakah memang harus diawali dengan kata tanya, Pak? Harus tidak harus sih, tetapi Bapak menyarankan supaya lebih jelas itu digunakan kata tanya itu di awal kalimat sebagai bentuk bahwa rumusan masalah itu menanyakan satu permasalahan yang ingin kalian bahas. Itu. Dan tujuan penelitian ini jelas ya untuk mengidentifikasi pengaruh kehidupan artis K-pop terhadap kehidupan remaja di Indonesia. Dan biasanya kata kerja operasional itu bisa dipahami ya. Misalkan di sini kata identifikasi operasionalnya apa? Apa? Kata kerja operasionalnya di tujuan penelitian pada contoh ini apa nih? Nih yang ini. Apa itu? Apa? Mengidentifikasi. Ya, betul. Kata kerja operasionalnya itu adalah mengidentifikasikan, ya. Bisa yang lain, misalkan menganalisis pengaruh kehidupan artis K-pop terhadap kehidupan remaja di Indonesia. Itu maksud dari kata kerja operasional ya, dalam penulisan tujuan penelitian. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yang terakhir ya ini ya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi atas dua sebenarnya. Ada yang dinamakan dengan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau misalkan kalian baca dan kalian kalian pahami secara lebih detail bahwa manfaat teoritis adalah suatu penelitian untuk mengecek suatu teori yang sudah ada. Manfaat ini muncul karena ada ketidakpuasan dalam teori suatu masalah yang sudah ada dan perlu dilakukan penyelidikan secara empiris. Nah, maksud empiris di sini itu adalah secara lebih mendalam berkaitan dengan kedudukan riset itu sendiri. Misalkan contoh empiris itu tentang pengetahuan tentang COVID-19. Apakah memang iya masalah yang terjadi tentang penggunaan masker yang telah tidak layak pakai ini itu menjadi hal yang perlu dikhawatirkan, apalagi dalam kesadaran membuang masker yang sudah tidak layak pakai dibuang di tempat sampah. Nah, ini nih perlu dikaji secara lebih empiris. Empiris di sini artinya secara ilmiah lah, secara sederhananya seperti itu. Apakah memang seperti apa yang dipermasalahkan atau memang tidak? Nah, sedangkan secara praktis ini adalah suatu penelitian untuk memecahkan suatu masalah dengan cara yang praktis dan berguna untuk kegiatan praktis yang ada di lapangan serta masyarakat dari berbagai bidang. Nah, ini salah satu manfaat praktis yang bisa dituliskan. Nah, contohnya itu nanti bisa kalian lihat pada beberapa
karya ilmiah yang sudah ada, baik melalui sebuah repositori ataupun Google Scholar atau cendekia bagaimana cara menuliskan manfaat teoritis dan praktis. Jadi seperti itu yang dapat Bapak sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara menulis bab 1 atau pendahuluan dalam studi riset. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya. Ya, siapa? Saya Syifa. Ya, silakan Siva. Kalau rumusan masalah tuh minimalnya berapa, Pak? Atau misalkan kayak cuma satu doang itu boleh nggak? Oke, di dalam penulisan rumusan masalah ya, berapa jumlah yang harus dituliskan dalam penulisan rumusan masalah? Kalau saran Bapak itu, kalau saran Bapak nih ya, itu minimal 2, minimal ya. Karena yang pertama itu menjadi sebuah sebab, lalu yang kedua pertanyaannya sebagai akibat. Nanti diuraikan tuh dari sebabnya apa, akibatnya bagaimana. Makanya biasanya kalau Bapak mengarahkan supaya bisa lebih terstruktur secara sistematikanya, itu pertanyaannya, kata tanya yang pertama apakah, yang kedua itu adalah bagaimana. Karena secara jawaban apa dan bagaimana ini dua hal yang berbeda. Kenapa seperti itu? Ketika ditanya apa, berarti jawabannya tidak terlalu panjang secara sederhana aja. Tetapi ketika jawabannya bagaimana, nah ini perlu uraian panjang dan disertakan dengan teori-teori yang bisa dijadikan landasan untuk berargumentasi dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah. Jadi seperti itu. Kalau saran Bapak minimal 2 supaya bisa ada konklusi mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, tidak ada nih ya. Kalau tidak ada nih, Tidak ada, Pak. oke cukup ya. Baik, kalau cukup, sekarang yang harus kalian lakukan itu adalah Bapak ingin melihat kalian memaparkan ya, memaparkan tentang bab 1 yang pernah kalian buat itu. Ini sebagai sebuah skala ukur lah ya. Bapak melihat apakah kalian itu memahami secara lebih detail tentang apa yang kalian tulis. Pada pekan lalu kan kalian sudah membuat bab 1 tuh ya, tentang pendahuluan, mulai dari latar belakang, ada rumusan masalahnya, ada dan juga batasan serta manfaat dan tujuannya. Nah, kalian paparkan apa yang telah kalian tulis itu dalam satu video singkat ya, berkaitan dengan yang pertama adalah alasan kenapa kalian memilih ide atau gagasan tersebut untuk kalian jadikan sebagai sebuah tulisan kalian di dalam karya tulis ilmiah atau sebuah nantinya menjadi sebuah proposal ya. Lalu yang kedua itu adalah Bapak ingin melihat secara individual kalian memaparkan tentang sebuah proposal yang nantinya menjadi proposal ya. Sekarang ini kan masih berbentuk sebuah karya ilmiah lah. Tapi nantinya Bapak berharap bisa menjadi sebuah proposal untuk kalian ikut sertakan di dalam perlombaan. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengirimannya itu nanti Bapak kirimkan link drive, itu silahkan kalian bisa untuk mengirimkan ke tautan link drive tersebut. Untuk batas maksimal kalian memaparkan itu adalah cukup
maksimal loh ya. Nih maksimal itu adalah 5 menit. Maksimal. Jadi di bawah 5 menit pun juga boleh, silahkan. Jadi tidak perlu terlalu panjang untuk menjelaskan atau bersapa misalkan nama kalian, kelas, dan juga saya di sini akan memaparkan langsung aja gitu. Tidak perlu ada pembukaan seperti alhamdulillah, sholawat serta salam itu, karena memang kalau misalkan kalian secara tempo itu bisa cepat cara berbicaranya dan juga tepat, jadi bukan hanya cepat tapi tepat, itu tidak jadi masalah. Nah, tetapi kalau misalkan kalian itu agak nantinya temponya tidak bisa cepat, nah akhirnya kan kehilangan tepat di dalam video tersebut. Jadi saran Bapak bukan hanya harus cepat, tapi juga tepat. Jadi seperti itu. Ya, itu jadi maksimal 5 menit untuk penggunaan aplikasinya bebas mau menggunakan apapun, tetapi harus disertai dengan karya kalian. Pak, apakah dibuatkan PPT ataupun infografisnya? Nggak perlu. Kalian hanya memaparkan apa yang telah kalian tulis di dalam penulisan pada tugas pekan lalu. Jadi seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Pak mau nanya, Ya, boleh, silahkan. ini videonya kita bikin kayak gimana ya? Maksudnya kayak gimananya? Kayak harus nampak muka atau gimana gitu? Oh iya, Bapak menyarankan supaya bisa apa ya, kesannya tuh lebih mudah, kalian buka aplikasi Zoom aja. Kalian share screen langsung. Nanti tapi Zoom tersebut direkam, direcord itu ya. Jadi kalian bisa langsung mengirimkan hasil dari video yang akan kalian paparkan tentang karya tulis ilmiah tersebut. Jadi memang harus ada kalian memaparkan, jadi muka atau wajahnya itu harus terlihat supaya Bapak bisa melihat secara keseluruhan tentang kalian memaparkan baik dari sisi individualnya ataupun dari yang akan dipaparkan. Jadi seperti itu. Atau menggunakan aplikasi selain itu pun juga boleh, silahkan. Yang penting harus terlihat wajahnya di dalam memaparkan. Oke? Pak, maaf ini jadi kalau misalnya nih kita pakai Zoom gitu, kita nggak presentasi itu sambil kayak buka PowerPoint gitu. Oh, kamu mau pakai PPT? Enggak, maksudnya kita benar-benar muka kita semua atau harus ada kayak tulisannya juga gitu? Harus ada tulisannya. Makanya saran Bapak, karena ini kan satu-satu ya, tugasnya adalah individu. Maka dari itu, kalian masing-masing bikin. Nah, kalian buka Zoom-nya aja. Lalu kalian nanti nggak ada partisipannya, nggak apa-apa. Yang penting di-record dan di-share screen karya ilmiah kalian itu. Nanti setelah selesai, record-nya itu kan nanti kesimpan tuh di komputer kalian, lalu kalian unggah ke link drive yang sudah Bapak kirimkan nanti. Itu. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi seperti itu ya, harus terlihat wajahnya dalam memaparkan atau mempresentasikan. Jangan panjang-panjang, itu kan waktunya hanya maksimal 5 menit. Jadi kurang dari 5 menit pun juga nggak jadi masalah. Dan nggak perlu pakai bumper pun juga nggak apa-apa gitu. Langsung masuk dan kalian salam pembuka, ucapkan salam, lalu kalian namanya siapa, nama lengkapnya. Setelah itu apa yang ingin dibahas, langsung masuk ke poinnya apa. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan ya. Karena ini Zoom-nya pun juga terbatas, limit, dan akan segera berakhir. Jadi sebagai sebuah kesimpulan atau sebuah konklusi pada pertemuan hari ini, yakni kalian harus memahami secara utuh
bagaimana cara penulisan sebuah bab 1 atau pendahuluan, mulai dari latar belakang, lalu masuk ke dalam rumusan masalah, lalu ada batasan masalah, ada tujuan, dan yang terakhir ada manfaat. Nah, setelah kalian memahami itu, langkah selanjutnya adalah kalian itu memaparkan atau membuat sebuah video singkat berkaitan dengan apa yang telah kalian tulis di dalam bab 1 yang sudah diunggah pada tugas pekan lalu. Nah, setelah selesai, kalian save hasil video itu, mau menggunakan tadi Bapak menyarankan Zoom ataupun aplikasi yang lain untuk merecord atau membuat sebuah video, itu silahkan. Yang paling terpenting adalah tampak wajah harus ada, dan yang dipaparkan tidak perlu buat sulit. Gunakan paper yang sudah kalian buat pun juga tidak jadi masalah, tetapi jangan secara keseluruhan dibaca, tapi dipresentasikan. Ya, jadi itu sebagai sebuah rujukan aja untuk kalian membahas. Misalkan seperti tadi rumusan masalah, isinya apa ini, dan ada di dalam kutipan atau di dalam tulisan rumusan masalah tersebut pada bagian paragraf beberapa untuk memperkuat itu. Nah, setelah itu kalian upload atau unggah hasil video yang sudah kalian record atau kalian rekam ke link drive yang nanti akan Bapak kirimkan. Setelah selesai, maka selesai juga untuk kalian menyelesaikan tugas studi risetnya. Dan untuk waktu atau tenggatnya itu Bapak berikan sampai hari Minggu. Ya, setelah hari Minggu nanti Bapak akan tutup untuk link drive-nya, dan kalian hanya bisa untuk melihat saja, tetapi tidak bisa untuk mengunggah atau mengupload ke link drive tersebut. Oke? Sudah Oke, jelas? Pak. Jelas, Pak. Oke. Saya mau tanya. Sudah jelas, Bapak cukupkan. Terima kasih atas perjumpaan kalian pada siang hari ini. Ada yang tanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau mau buat videonya itu harus pakai seragam atau baju bebas ya, Pak? Oh ya, untuk penggunaan videonya, pakaian ya, yang dikenakan itu supaya lebih lebih seragam ya. Kalau menurut Bapak, gunakan seragam sekolah aja. Mau menggunakan batik atau putih ya, atau baju muslim atau muslimah, silahkan. Yang penting gunakan seragam sekolah yang terlihat supaya lebih rapi kesannya. Gitu ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada Bapak cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata di dalam Bapak menyampaikan materi, dan juga ketika kalian Zoom tadi awalnya harusnya jam 13.00 kita sudah mulai, tapi karena satu dan lain halnya akhirnya agak tertunda sekitar 10 menit. Jadi Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya.